A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selain melaksanakan ibadah kurban, ternyata ada beberapa amalan sunnah lain yang bisa kita lakukan sebagai umat Islam. Amalan ini telah Rasulullah contohkan dan jika dilaksanakan dengan baik tentu akan mendapatkan keutamaannya. Di hari raya Idul Adha tentunya kita ingin mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya. Terlebih Idul Adha adalah hari spesial yang memiliki makna dan filosofis tersendiri menurut sejarah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Setidaknya ada 9 amalan sunnah Idul Adha yang bisa dilakukan oleh umat Islam agar menambah pahala dan kebaikan. Nah, sebelum ke pokok pembahasan utama pada video channel Maswil Huda kali ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan loncengnya terlebih dahulu, sukai serta bagikan bila bermanfaat. Yang pertama, mengumandangkan takbir. Umat Islam sangat dianjurkan untuk mengumandangkan takbir di saat malam hari raya Idul Adha. Takbiran ini bisa dilakukan saat terbenamnya matahari hingga pelaksanaan hari raya Idul Adha dan berakhir di hari tasyrik pada waktu asar tanggal 13 Zulhijjah. Hal ini dikarenakan pada waktu tersebut umat manusia dianjurkan untuk memuliakan, mengagungkan dan menghidupkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anjuran ini sesuai yang tertulis dalam kitab Raudhatul Talibin. Fayustahabbu takbirul mursalu bi ghurubi syamsi fil aidaini jami'an wa yustahabbu istihbaban mutaakkadan ihya ulailatayil idi bil ibadah. Disunnahkan mengumandangkan takbir pada malam hari raya mulai terbenamnya matahari, dan sangat disunnahkan juga menghidupkan malam hari raya tersebut dengan beribadah. Yang kedua, mandi sebelum sholat Idul Adha. Sebelum datang ke masjid atau lapangan, umat Islam dianjurkan untuk mandi dan bersih terlebih dahulu. Hal ini boleh dilakukan mulai pertengahan malam sebelum waktu subuh, dan yang lebih utama adalah sesudah waktu subuh, dikarenakan tujuan dari mandi adalah membersihkan anggota badan dari bau yang tidak sedap dan membuat badan menjadi segar bugar. Maka mandi sebelum berangkat adalah yang paling baik. Dari Nafi, beliau mengatakan bahwa Ibnu Umar radhiyallahu anhu mandi pada hari Id sebelum berangkat ke lapangan. Hadis riwayat Malik dan Asy-Syafi'i dan sanadnya sahih. Yang ketiga, menggunakan pakaian terbaik. Di hari raya besar Islam, umat Islam disunnahkan untuk menggunakan pakaian terbaiknya, khususnya saat akan melaksanakan sholat Idul Adha. Pakaian terbaik bukan berarti pakaian baru dan mahal. Pakaian terbaik adalah pakaian yang paling bagus dari yang kita miliki.
karena sebaik-baik pakaian di hadapan Allah adalah pakaian takwa. Dalam kitab Rawdatul Thalibin dijelaskan, disunnahkan memakai pakaian yang paling baik, dan yang lebih utama adalah pakaian warna putih dan juga memakai surban. Jika hanya memiliki satu pakaian saja, maka tidaklah mengapa ia memakainya. Ketentuan ini berlaku bagi kaum laki-laki yang hendak berangkat sholat Id maupun yang tidak. Sedangkan untuk kaum perempuan, cukuplah ia memakai pakaian biasa sebagaimana pakaian sehari-hari, dan janganlah ia berlebih-lebihan dalam berpakaian serta memakai wangi-wangian. Yang keempat, memakai wangi-wangian. Selain sunnah untuk menggunakan pakaian terbaik ketika sholat Idul Adha, umat Islam juga disunnahkan untuk menggunakan wangi-wangian atau minyak wangi. Tentunya wangi yang tidak berlebihan dan tidak mengganggu orang yang berada di dekat kita. Hal ini sebagaimana yang disampaikan dalam hadis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kami untuk memakai pakaian terbaik yang kami miliki pada 2 hari raya dan memakai minyak wangi. Hadis riwayat Hakim. Yang kelima, tidak makan sebelum sholat Id. Pada perayaan hari raya Idul Adha disunnahkan untuk makan setelah selesai melaksanakan sholat Id. Jika pada hari raya Idul Fitri disunnahkan untuk makan sebelum melaksanakan sholat, pada perayaan Idul Adha umat Islam justru dianjurkan untuk tidak makan sebelum sholat Id. Diriwayatkan dari sahabat Buraidah radhiyallahu an bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak keluar pada hari raya Idul Fitri sampai beliau makan, dan pada hari raya Idul Adha sehingga beliau kembali ke rumah. Yang keenam, berangkat lebih awal. Untuk melaksanakan sholat Idul Adha, sebaiknya kita berangkat lebih awal dan sampai di tempat sholat dengan tenang atau tidak terburu-buru. Sambil menunggu sholat berjamaah, kita bisa duduk sambil bertakbir dan berzikir. Kesempatan ini tentu menjadi hal yang baik, terlebih sholat Idul Adha hanya dilakukan 1 tahun sekali saja. Yang ketujuh, berjalan kaki saat menuju tempat sholat Idul Adha. Jika tempat sholat kita cukup dekat dan mudah untuk dijangkau, maka sebaiknya kita mengikuti sunnah Rasulullah, yaitu berjalan kaki menuju tempat sholat Idul Adha. Hal ini sebagaimana yang disampaikan dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasa berangkat sholat Id dengan berjalan kaki. Begitu pula ketika pulang dengan berjalan kaki. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang kedelapan, melewati jalan berbeda saat pulang dan pergi sholat Id. Dalam sebuah hadis disampaikan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat Id, beliau lewat jalan yang berbeda ketika berangkat dan pulang. Hadis riwayat Al-Bukhari. Sebagaimana hadis tersebut,
tentu berbagai hikmah yang bisa kita ambil. Misalnya, dengan melewati jalan berbeda, kita dapat lebih banyak bertemu dengan orang, bersilaturahmi, atau melihat kondisi sekitar yang jarang kita ketahui. Siapa tahu di sana ada orang yang membutuhkan pertolongan dan lain sebagainya. Dan yang kesembilan, mengajak wanita atau anak-anak ke tempat sholat Idul Adha. Mayoritas ulama berpendapat bahwa sholat Idul Adha adalah sunnah muakkad. Rasulullah pun memerintahkan wanita atau anak-anak tetap ikut ke tempat sholat untuk mendengarkan khutbah di pinggir lapangan tempat sholat bagi yang sedang berhalangan sholat. Hal ini menunjukkan bahwa sholat Idul Adha memiliki keutamaan dalam sisi khutbah yang disampaikan. Jadi walaupun wanita sedang berhalangan sholat, disunnahkan tetap mendengar khutbahnya. Demikian 9 amalan sunnah yang sepatutnya sebagai umat Islam kita dapat kerjakan. Dari ke-9 sunnah Idul Adha tersebut, mana saja yang sering saudara lakukan di setiap hari raya Idul Adha? Semoga kita bisa melaksanakannya dan sebagai bukti bahwa kita adalah bagian dari umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan lupa juga bahwa sunnah Idul Adha yang juga memiliki banyak keutamaan adalah berkurban. Berkurban adalah bagian utama dari hari raya Idul Adha umat Islam. Oleh karena itu, sisihkan rezeki kita untuk melaksanakan kurban. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.